Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Afia Suredi Rahmah di Liputan Seputar Sukorejo. Pemirsa, hari ini terlaksana haflah ihtitam Dirosa Madrasah Idadiyah dan Amsilatuna tahun pelajaran 2023-2024. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo menggelar haflah ihtitam Dirosa Madrasah Idadiyah dan Amsilatuna di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Haflah ihtitam Dirosa ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi MH, Nyai Haji Nursari Asadiyah MPD, Nyai Haji Juwairiyah Fawaid MPDI PhD, segenap jajaran bidang pendidikan, pengurus pesantren, asatid dan asatidah, wali santri dan diikuti sebanyak 307 peserta haflah dengan masing-masing 31 lulusan Amsilati Putra, 168 lulusan Amsilati Putri, 62 lulusan Madrasah Idadiyah Putra, dan 46 lulusan Madrasah Idadiyah Putri. Acara dibuka dengan lantunan sholawat Nabi yang dibawakan oleh grup Hadrah Hadil Arwah mengiringi peserta memasuki ruangan. Prosesi dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Subhanul Waton oleh paduan suara Madrasah Idadiyah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat menambah nuansa hikmat sebelum acara resmi dibuka oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim MH. Dengan membaca basmalah, haflah ihtitam Dirosa Madrasah Idadiyah dan Amsilatuna hari ini, Sabtu 16 November 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Bidang Pendidikan Ustadz Dr. Andas Mahmudi Bajuri MPDI dalam laporannya menyampaikan capaian pendidikan selama masa pembelajaran. Dalam sambutan, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi MH menyatakan bahwa kelulusan ini merupakan wujud rasa syukur atas terselesaikannya satu tahapan pembelajaran di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Setiap jenjang akhir dari prosesnya untuk menuju jenjang tahapan kelanjutan perlu dirasa adanya tasyakuran yang kita sebut dengan ihtitam dirasah. Maka kegiatan kita hari ini adalah wujud dari ungkapan syukur kita bersama. La in syakartum la azidannakum. Semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Dan salah satu syarat utama untuk mendapatkan tambahan kebaikan itu, ilmu yang telah diperoleh haruslah diamalkan. Bahkan bagi pemikul amanah ilmu, jika tidak mengamalkan ilmunya, memiliki konsekuensi tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Wan iyadu billah. Dalam Zubat telah dinyatakan wa alimun bil ilmihi ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tak mengamalkan ilmunya kelak akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Kenapa? Karena para penyembah berhala dengan kebodohannya mungkin dia salah jalan, salah arah, salah akidah, salah meyakini suatu konsep agama, sehingga era tersebut disebut jahiliyah. Celaka memang, tetapi tidak secelaka orang yang sudah belajar, sudah pandai, memahami, mengerti, tetapi ada suatu penyakit dalam hatinya yang menghalangi cahaya ilmu itu sendiri. Hanya mendapatkan informasi-informasi pengetahuan, tetapi tidak mendapatkan rahasia cahayanya ilmu. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Syaratnya tidak durhaka, tidak nakal. Kalau kita bahasakan dengan sederhana, orang bodoh nakal tidak seburuk orang pandai yang nakal. Senakal-nakalnya orang bodoh masih ada alasan dia nakal. Apa? Tidak tahu, bodoh.
Tapi apa alasan senakal-nakalnya orang yang pandai, yang sudah paham dengan ilmu? Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Itulah konsekuensinya kemudian disegerakan masuk neraka kelak pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Orasi ilmiah disampaikan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad, yakni pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan akhlak, juga mengingatkan bahwa sejatinya ilmu akan membawa keberkahan jika disertai dan diseimbangkan dengan akhlakul karimah. Di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini termasuk yang menerapkan al-akhlaq qabla al-ilm, dan pendidikan akhlak sebelum ilmu. Dan ini sudah terintegrasi sejak dari awal. Santri tinggal meneladani dan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh pengasuh. Sikap-sikapnya, sikap rahmahnya, sikap ra'fahnya kepada sesama, yaitu bagaimana pengasuh menghadapi yang lebih sepuh, bagaimana pengasuh menghadapi yang lebih muda, bagaimana pengasuh menghadapi santri-santrinya. Semuanya menjadi suri tauladan yang mulia dan agung yang harus kita teladani bersama-sama. Karena ilmu saja, walaupun dengan ilmu panjenengan semua adik-adik yang sedang diwisuda ini, wisuda Amsilatuna dan wisuda I'dadiyah, merupakan bekal utama dan pertama di dalam mengarungi ilmu, yaitu kemampuan membaca kitab kuning dan menguasai nahwu dan shorof. Alhamdulillah, adik-adik semuanya sudah mempunyai bahtera, sudah mempunyai perahu untuk mengarungi samudra ilmu yang tanpa batas. Karena itu bersyukurlah kepada Allah, terlebih sebelum itu sudah dididik akhlakul karimah. Karena menurut Hafidz Ibrahim Al-Mas'udi, ada 3 anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang sangat agung dan mulia. Yang pertama ialah harta, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah akhlakul karimah. Fannasu hadha hadduhu malun wadha ilmun wadhaka makarimul akhlaq. Manusia keberuntungannya jika mendapatkan harta dan ilmu serta makarimul akhlak. Ada 3 macam anugerah Allah, tetapi masing-masing anugerah itu ada sisi kekurangannya. Wal malu illam tadakhirhu muhassanan bil ilmi kana nihayatal imlaq. Harta apabila tidak dikelola dengan ilmu yang memadai, maka dia akan menjadi sebab kemiskinan dan keterlantaran dalam kehidupan. Wal ilmu illam taktanifu syama'iluh tu'lihi kana matiyatul ikhfaq. Ilmu apabila tidak dibarengi, tidak terintegrasi dengan sifat-sifat mulia, dengan akhlakul karimah, maka ibaratkan kendaraan yang tak bisa ditumpangi. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Jangan mengira engkau bahwa ilmu saja itu sudah cukup kalau tidak dihiasi dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan anugerah yang termulia yang diberikan Allah kepada manusia. Putra-putri, bapak, ibu semuanya sudah dilatih, sudah dibiasakan untuk berakhlakul karimah. Apa artinya anak yang lolos dari berbagai ujian dan berhasil meraih gelar tapi tak berakhlak, semuanya akan sia-sia. Haflah semakin meriah dengan adanya demo kemampuan para lulusan dalam bidang nahwu, shorof, dan fikih yang dipandu oleh Ustadz Afif Sabil MPD dan Ustadz Amirul Mukminin MPDI. Gemalaran alfiyah, tasrif, dan hulasoh oleh seluruh peserta turut menjadi sorotan.
Pembacaan surat keputusan lulusan terbaik dilakukan oleh KTU Bidang Pendidikan dan menyanyikan Mars Madrasah Idadiyah. Kemudian prosesi haflah resmi dilaksanakan dengan hikmat. Ahmad Solihi bin Sahmi, Brigada Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ahmad Syauqi Ramadan bin Muhammad Ilmu, Danau Teluk, Jambi. Ahmad Taufan Dardani bin Hasan Badillah, Simonjolo, Banyuwangi, Jawa Timur. Pembacaan ikrar lulusan diikuti oleh seluruh peserta, dilanjut dengan penyerahan penghargaan oleh pengasuh didampingi Kepala Bidang Pendidikan kepada lulusan terbaik didampingi oleh wali masing-masing. Momentum pengalungan sorban oleh lulusan terbaik kepada orang tua menghadirkan suasana penuh haru yang diiringi pembacaan puisi. Alhamdulillah haflah ikhtitam dirosah Madrasah Idadiyah dan Amsilatuna dapat terselenggarakan dengan baik dan lancar. Haflah ikhtitam dirosah pada tahun ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya karena pada tahun ini haflah ikhtitam dirosah Idadiyah gabung atau bersama dengan Amsilati, dan alhamdulillah dalam rangkaian acara haflah ikhtitam dirosah pada tahun ini cukup bagus dan meriah. Kami sebagai panitia berharap dengan terselenggaranya acara haflah ikhtitam dirosah ini bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan motivasi, memberikan semangat kepada seluruh siswa baik di Madrasah Idadiyah maupun di Amsilati. Dan apa yang diperoleh di Madrasah Idadiyah dan di Amsilati menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan saya nikmat sehat sehingga saya bisa menghadiri acara haflah ikhtitam dirosah pada siang hari ini. Kemudian saya sebagai salah satu peserta terbaik haflah ikhtitam dirosah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru saya yang telah memberikan saya ilmu yang luar biasa. Utamanya kepada wali kelas saya yang telah membimbing saya belajar selama ini. Kemudian pesan saya kepada teman-teman saya dimanapun berada, khususnya teman-teman saya yang masih berada di Idadiyah, terus semangat belajar, jangan putus asa dan jangan pantang menyerah. Selamat terus berjuang karena perjuangan itu akan menghasilkan hal yang sangat luar biasa. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya dan tak lupa kepada nenek saya yang telah mendukung saya apapun pilihan yang saya ambil. Acara kemudian resmi ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi MH menandai berakhirnya haflah ikhtitam dirosah ini. S3 TV melaporkan.